Kadang, wawasan paling keren itu justru datang dari tempat yang nggak kita duga loh. Hari ini, kita bakal bongkar sesuatu yang kelihatannya sepele banget, sebuah kisi-kisi ujian pendidikan jasmani untuk anak kelas 3 SD di Indonesia. Tapi percaya deh, di balik dokumen administratif ini, tersembunyi sebuah filosofi yang jauh lebih besar tentang cara membangun hidup yang sehat dan bahagia dari kecil. Oke, kita mulai dari dokumennya ya. Namanya aja udah formal banget nih. Kisi-kisi penulisan soal. Ini tuh pada dasarnya cetak biru atau blueprint yang jadi panduan buat guru bikin soal ujian. Tapi jangan terkecoh sama namanya yang kaku. Dokumen ini sebenarnya adalah peta jalan yang nunjukin apa sih hal-hal paling mendasar yang perlu diajarkan ke anak-anak tentang tubuh dan kesehatan mereka. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah panduan ujian yang kelihatannya biasa aja bisa membuka pemahaman kita tentang gagasan yang begitu besar dan penting? Yuk, kita telusuri bareng-bareng, karena jawabannya ternyata relevan banget. Bukan cuma buat anak anget, tapi juga buat kita semua. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu fondasinya. Dokumen ini dari awal langsung ngasih ngeliat kalau pendidikan jasmani zaman sekarang itu bukan lagi cuma soal siapa yang lari paling cepat atau lempar bola paling jauh. Dasarnya adalah sebuah filosofi yang utuh tentang kesehatan dan gerak. Nah, ini dia intinya. Kurikulum ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama. Gerakan terampil, belajar melalui gerak, gaya hidup aktif, dan pilihan sehat. Ini jelas nunjukin kalau tujuannya bukan cuma melatih fisik, tapi juga melatih otak lewat strategi dan fair play, sekaligus membangun kebiasaan sehari-hari, kayak soal makanan. Ini pendekatan 360 derajat untuk kesejahteraan. Terus gimana caranya filosofi keren tadi diterjemahin ke soal ujian? Nah, bagian pertama ini fokusnya ke pemahaman soal kekuatan fisik. Poin kuncinya di sini, tujuannya bukan cuma biar anak-anak jadi kuat, tapi supaya mereka paham gimana tubuh mereka bisa menghasilkan kekuatan itu. Contoh pertama, sesuatu yang kita semua tahu, sit up. Latihan klasik kan? Tapi dalam kurikulum ini, gerakan yang simpel ini diurai jadi elemen-elemen pembelajaran yang cukup dalam. Coba deh, perhatiin detailnya. Anak-anak itu nggak cuma disuruh lakuin sit up, tapi mereka harus bisa nunjukin otot mana yang bekerja, yaitu otot perut. Mereka juga harus tahu posisi awal yang benar gimana, dan kenapa lututnya harus ditekuk. Ini bukan sekedar hafalan, ini soal menanamkan kesadaran tubuh dan teknik yang benar sejak dini. Lanjut, ada aktivitas yang lebih seru nih karena ada interaksinya, saling mendorong, dan menarik. Ini cara yang cerdas banget buat ngajarin konsep kekuatan lewat permainan yang interaktif. Lagi-lagi, kuncinya bukan cuma gerakannya, tapi pemahaman di baliknya. Otot apa yang kerja pas kita dorong? Manfaatnya apa? Terus, otot mana yang paling dominan waktu main tarik tambang? Lewat permainan-permainan ini, anak-anak jadi belajar fisika dan anatomi dasar secara nggak sadar. Mereka belajar gimana caranya pakai kekuatan dan ngerasain langsung efeknya di tubuh mereka. Oke, dari latihan yang spesifik, sekarang kita lihat gambaran yang lebih luas. Gimana kurikulum ini mendorong gaya hidup aktif secara keseluruhan. Jadi, ini bukan lagi cuma soal pelajaran olahraga yang ada jadwalnya, tapi tentang gimana menjadikan gerak sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Contohnya, lompat tali, permainan super simple yang kayaknya semua orang pernah mainin. Nah, di dokumen ini, lompat tali jadi contoh sempurna dari permainan aktif yang ternyata penuh manfaat fisik. Dan di sini kerennya, permainan sesederhana ini pun dipecah jadi bahan pelajaran. Siswa diharapkan tahu kalau lompat tali itu nguatin otot kaki. Mereka bahkan ditanya soal teknis, kayak arah putaran tali yang benar. Intinya adalah mengubah waktu bermain jadi momen belajar yang punya tujuan. Nah, konsep partisipasi aktif ini yang jadi jembatannya. Ujiannya tuh sengaja nanya soal aktivitas di luar jam olahraga, main bola pas istirahat, atau sepedaan di sekitar rumah. Pesannya jelas banget, jadi aktif itu bukan sesuatu yang cuma terjadi di lapangan pas pelajaran olahraga, tapi sebuah pilihan gaya hidup. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin luas, lebih dari sekedar gerak badan. Kurikulum ini dengan tegas nyambungin aktivitas fisik dengan pilar kesehatan lainnya, ini ngajarin kalau tubuh yang bugar itu nggak cuma dibangun dari olahraga doang. Coba lihat 3 kunci ini. Ujiannya secara langsung ngetes pemahaman anak-anak tentang nutrisi, pentingnya istirahat, dan hidrasi. Mereka ditanya apa manfaat tidur buat tubuh dan otak, atau kenapa kita harus banyak minum air. Ini adalah pendekatan kesehatan yang utuh. Pesannya adalah tubuh yang kuat butuh bahan bakar yang pas dan waktu istirahat yang cukup. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, dari otot sit up sampai pentingnya tidur, apa sih sebenarnya tujuan akhirnya? Apa gambaran besarnya? Dan ini dia jawabannya, langsung dari dokumennya.
Tujuannya adalah menjelaskan pentingnya bergerak dan bermain untuk membuat tubuh kuat, sehat, dan gembira. Coba deh, perhatikan kata terakhirnya, gembira. Jadi ini bukan cuma soal performa fisik, ini soal kesejahteraan emosional juga. Sebuah misi yang kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Dan kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau dari kecil anak-anak diajarkan bahwa sehat itu adalah gabungan yang seimbang antara gerak, pemahaman, nutrisi, istirahat, dan juga rasa gembira, kira-kira gimana ya ini akan membentuk kebiasaan mereka seumur hidup? Cetak biru untuk ujian kelas 3 SD ini pada akhirnya mungkin aja adalah cetak biru untuk generasi masa depan yang lebih sehat dan lebih bahagia.